Shalom, salam sejahtera bagi saudara-saudara dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berkenanlah kiranya Engkau menuntun dan mengajari kami ketika kami mendengar dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan yang tertulis dalam kitab Yosua pasal 1 dimulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, tema kita pada kesempatan ini adalah teguhkanlah hatimu. Mungkin kita sudah sering mendengarkan kata teguhkanlah hatimu, dan biasanya kata teguhkanlah hatimu dialamatkan kepada seseorang yang lemah atau seorang yang mengalami penderitaan. Misalkan kepada orang sakit, kepada yang sedang berduka dan sedang mengalami musibah. Kata ini adalah harapan atau berisi doa, sehingga di dalamnya ada ajakan yang ingin dialamatkan kepada oknum yang mengalami kesulitan dan penderitaan hidup tersebut. Isi harapan dan doa itu adalah supaya si penderita mengalami pembaharuan, semangat hidup, serta percaya di dalam hatinya kepada Yesus Kristus. Barang tentu dalam konteks Yosua tidak sama dengan konteks yang kita sampaikan tadi. Yosua bukan mengalami kesedihan. Yosua bukan mengalami kesakitan. Atau Yosua bukan sedang mengalami bencana alam yang begitu mengerikan. Namun, dia akan menerima suatu tugas yang baru, mempersiapkan hatinya menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Kalau kita coba lihat kepada kitab Yosua ini, Yosua ini bukan lagi menjadi bagian dari kelima kitab Pentateuk, itu yang kita sebut kitab Musa.
Tetapi kitab Yosua ini adalah kelanjutan dari kelima kitab tersebut. Dalam cerita Musa, di mana Musa sebelumnya menjadi pemimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, yang telah ditetapkan oleh Tuhan menjadi pemimpin bangsa Israel, menjalani proses padang gurun untuk sampai ke tanah Kanaan. Saudara-saudara, dalam perjalanan di dataran Moab, ternyata Musa tidak sampai ke tanah Kanaan. Sehingga dalam perjalanan di dataran Moab, matilah Musa. Dan dia meninggalkan bangsa Israel. Dan dia dikuburkan di tantangan Bet Peor. Sehingga peristiwa kematian, peristiwa akan kepergian Musa itu, maka kerinduan Allah untuk mengangkat seseorang yang akan memimpin bangsa Israel, seseorang yang akan membawa bangsa Israel mencapai garis yang sudah ditentukan oleh Tuhan, yaitu tanah perjanjian, tanah Kanaan. Barang tentu Allah melihat ada sosok yang baru, ada pemimpin yang baru yang akan membawa bangsa itu keluar. Sebab kalau kita melihat bangsa Israel yang terkenal dengan ketegar tengkukan, sungguh-sungguh sulit untuk mencari seorang pemimpin yang benar-benar disukai oleh bangsa Israel. Maka Allah dengan teokrasinya, dengan pemerintahannya, dengan ketetapannya, menetapkan Yosua dan memilih Yosua sebagai hamba, sebagai pemimpin, dan sekaligus juga sebagai mata rohani bagi bangsa Israel. Yosua yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan, Yosua yang sudah dibekali oleh Tuhan, pada saat ini adalah pembekalan dan pemahaman-pemahaman yang harus dipersiapkan oleh Yosua dalam melanjutkan kepemimpinan daripada Musa. Untuk memimpin bangsa Israel, tentu ini adalah sebuah tugas yang sangat berat. Sehingga menjadi pemimpin itu, dia harus perlu mempersiapkan sikap yang serius. Dan sikap yang serius inilah yang akan bekal atau dasar dia untuk melayani. Dan ketika Allah mempersiapkan Yosua, maka yang diharapkan oleh Tuhan, dia menjadi hamba dan pemimpin yang benar bagi bangsa Israel. Pada kesempatan kali ini, ada 3 rangkaian yang ingin kita jelaskan ketika Tuhan mempersiapkan Yosua menjadi pemberita, menjadi pemimpin, menjadi mata rohani, menjadi teladan, dan membawa bangsa itu untuk masuk ke tanah perjanjian. Yang pertama adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau kita lihat dalam teks kita hari ini, pada ayat ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebenarnya ada beberapa kali kata pengulangan yang disampaikan dan dialamatkan kepada Yosua dengan kalimat kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 4 itu tentunya memiliki hal penting. Kita bisa lihat pada ayat ke-6 dan juga ada pada ayat
ke-7, dan juga ada pada ayat ke-9, dan yang keempat ada pada ayat ke-18. Di dalam Alkitab, pengulangan kata berarti ada sesuatu rahasia yang ingin dikeluarkan. Pengulangan kalimat keempat ini pertanda ada tekanan-tekanan tertentu yang ingin kita dengarkan atau yang ingin didengarkan oleh Yosua. Namun pada kesempatan ini kita akan bagi kata kuatkan dan kata teguh. Secara makna dari kata tersebut, kata kuatkan ini dalam teks ini mengandung banyak arti. Kalau kita boleh melirik teks lain, kata kuatkan juga mengandung arti mengeraskan, menjadi kuat, bertumbuh, berani, teguh, tegas, dan lain sebagainya. Semuanya mengarah kepada keteguhan hati atau pertumbuhan yang kuat atau keberanian yang kokoh. Dan kata kedua tadi adalah teguhkanlah. Kata teguhkanlah itu artinya menyiratkan kualitas manusia yang sungguh-sungguh berlawanan dengan sikap pengecut. Dan biasanya kata teguhkanlah hatimu ini dihubungkan kepada orang-orang percaya yang mati syahid atau mati martir. Sehingga orang yang mati martir itu imannya atau kepercayaannya sudah teguh kepada Yesus Kristus. Sehingga dari kedua kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu dialamatkan Tuhan kepada Yosua, itu berarti Yosua harus benar-benar percaya bukan kepada dirinya sendiri, namun kepasrahan penuh kepada Allah. Penggunaan kalimat ini biasanya dialamatkan kepada hamba Tuhan yang mengalami ketakutan yang begitu mendalam. Yosua mengalami ketakutan yang mendalam. Kenapa Yosua mengalami ketakutan yang mendalam? Karena sangat sulitnya, sangat beratnya, ia harus membawa bangsa itu. Ia harus memimpin bangsa yang tegar tengkuk itu. Dia sudah melihat pengalaman-pengalaman, dia sudah melihat kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa ketika bangsa Israel sering melawan perkataan Musa dari firman Allah. Ketakutan yang begitu mendalam inilah yang dirasakan oleh Yosua. Sehingga Tuhan Allah perlu mengatakan dan perlu mematraikan kedua kalimat ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di mana dia tidak perlu bersandar pada ketakutannya, pada dirinya sendiri, namun percaya penuh kepada sumber utama, yaitu Allah sendiri. Yang kedua yang perlu dimateraikan Tuhan kepada Yosua adalah ia harus selalu berjalan dalam hukum Taurat. Itu ditekankan oleh Tuhan di ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam,
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Saudara-saudara, penetapan Tuhan kepada Yosua, di samping ketakutannya juga dia harus mempunyai prinsip untuk tidak lupa merenungkan firman Tuhan. Dia harus perlu bertindak bijak. Dia perlu berhati-hati supaya dia tidak menyimpang ke kanan atau dia malah menyimpang ke kiri. Kenapa Tuhan katakan jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri dan berhati-hati dalam memerintah bangsa itu? Karena Yosua akan menghadapi perkara-perkara yang begitu besar untuk terus berjalan menemukan kota yang sudah dijanjikan oleh Tuhan itu. Karena di dalam perjalanan dia akan bertemu dengan bangsa-bangsa kuno yang percaya kepada Baal, bangsa-bangsa kuno yang percaya kepada dewa-dewa. Yosua merasa takut. Niscaya mereka atau bangsa Israel akan percaya kepada Baal. Oleh karena itu, Tuhan menginginkan bangsa Israel, terkhusus Yosua, supaya bertindak tegas untuk tidak lupa memperkatakan Taurat itu dan merenungkannya siang dan malam. Dan Allah sudah tegaskan pada ayat yang ke-8. Namun yang menarik adalah bukan kepada diri Joshua. Yang menarik adalah bukan kepada kepribadian Joshua, tetapi yang menarik adalah ketika Joshua mengesampingkan dirinya dan memilih kebenaran firman Tuhan sebagai hal yang utama. Sehingga pada ayat 4, kata siang dan malam bukanlah seperti yang kita kenal pada zaman sekarang ini. Tetapi kata siang dan malam adalah bentuk metafora di mana kata siang ini digambarkan sebagai titik perubahan matahari akan terbitnya setiap hari, dan malam adalah metafora daripada kegelapan yang berbahaya. Dan kata kedua ini adalah kata yang sering terulang, peristiwa yang sering terulang dan berulang-ulang kali terjadi. Ada pagi, ada malam, ada bahaya, ada kehidupan baru. Begitu berulang kali seterusnya. Sehingga Tuhan mengharapkan Yosua. Tuhan mengharapkan Yosua supaya firman itu hari ini, pagi ini, dari terbitnya matahari sampai kepada menemukan kegelapan malam yang begitu berbahaya itu, dia harus tetap bersandar kepada kebenaran firman Tuhan. Maka apa yang dia inginkan, maka apa yang dia harapkan adalah dia akan berhasil dan dia akan beruntung. Keberhasilan dan keberuntungan ini bukanlah kesuksesan yang seperti yang kita alami, tetapi kedua kata ini mengarah kepada kebahagiaan surgawi. Sehingga kata beruntung biasanya dihubungkan dengan khotbah Yesus di bukit tentang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, tentang berbahagialah orang yang dianiaya karena firman dan karena aku. Kata ini selalu diartikan sebagai orang yang beruntung. Jadi orang yang beruntung, yang berhasil adalah orang yang berbahagia, orang yang diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga,
kata yang diberikan oleh Tuhan Allah adalah, yakinlah Tuhan menyertai engkau. Itu pada ayat yang ke-9. Yosua harus memiliki keyakinan. Yosua harus memiliki statement iman. Statement iman itu adalah keyakinan yang penuh kepada Allah, kepada penyertaan itu. Yosua merasa ragu untuk menjadi seorang pemimpin karena dia tahu setelah dari lembah Moab ini, dari dataran Moab ini, dia akan melewati kota Yeriko. Setelah kota Yeriko, dia akan melewati sungai Yordan, bahkan dia akan melawan bangsa-bangsa Gilead dan melawan orang-orang Dan. Sedangkan bangsa Israel tidak punya pemahaman untuk berperang. Bangsa Israel tidak diberi pelajaran tentang bagaimana mereka harus berperang. Di sanalah ketakutan Yosua yang begitu dalam itu. Namun, kalau Yosua tetap percaya dan meyakinkan dirinya kepada Tuhan, maka Yosua akan disanggupkan di dalam membawa bangsa itu ke tanah Kanaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita renungkan dari peristiwa pemilihan dan penetapan Yosua, dari keteguhan yang disampaikan oleh Tuhan? Mungkin kita akan melewati tahap-tahap kehidupan yang baru. Banyak hal-hal baru yang akan datang. Banyak peralihan-peralihan yang akan kita hadapi sepanjang hidup ini. Atau mungkin pergumulan-pergumulan yang sudah kita lalui. Nanti juga kita akan bertemu dengan pergumulan-pergumulan yang jauh berbeda dari yang kita dapatkan sekarang ini. Ketakutan kita juga adalah yang diwakili oleh Yosua, karena dia tidak punya iman yang kuat, punya kepercayaan yang kokoh. Namun kebijakan kita adalah kita harus dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yosua pada hari ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau pada saat ini saudara-saudara mengalami pergumulan, ketakutan untuk hari yang akan datang, ketakutan yang luar biasa, kita mengalami kekhawatiran yang sungguh-sungguh, hari ini Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sehingga apa yang disampaikan oleh Paulus tentang kekhawatiran ini, jangan khawatir. Nyatakanlah segala kekhawatiranmu dalam doa dan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Lalu siapakah yang dapat menambahkan satu hasta pun jalan kehidupannya ketika dia khawatir? Kekhawatiran itu memang adalah milik manusia. Tetapi firman Tuhan sekarang berpesan kepada Yosua dan kepada Joshua yang baru hari ini.
kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara, kita juga akan berperang. Bangsa Israel berperang dengan bangsa-bangsa kuno yang lainnya ketika mereka ingin dimenangkan oleh Tuhan mencapai tanah perjanjian itu. Kita juga akan berperang melawan iblis. Bahkan kita akan menyeberangi sungai-sungai kehidupan. Lalu kekuatan kita hanyalah ketika kita hidup dalam kebenaran. Kita hidup dalam Taurat Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan tidak menyimpang ke kiri. Hidup kita ini harus benar. Kita tidak boleh neko-neko atau hidup seenaknya saja. Ketetapan dan peraturan Tuhan itu adalah keharusan bagi kita. Tetap memilih Tuhan di dalam hidup sebagai kebenaran. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Itulah yang akan mengubah paradigma kita, pola-pola dan kepercayaan kita, sampai kita menuju suatu kota yang dijanjikan oleh Tuhan, Kanaan yang baru, keselamatan yang baru yang akan kita terima. Saudara-saudara, dalam konteks Indonesia hari ini, mungkin kita banyak seorang pemimpin, memimpin di negara, di lembaga, di yayasan, atau dimanapun. Kita perlu merenungkan firman ini. Banyak korupsi-korupsi, banyak praktek-praktek suap yang mempengaruhi iman dan kepercayaannya kepada Tuhan. Injil itulah yang akan mengubah hidup kita. Kalau kepemimpinan Joshua Tuhan persiapkan, yakinlah saudara adalah juga pemimpin yang Tuhan siapkan untuk tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Sebagai pemimpin rumah tangga, maka seorang ayah dan ibu juga harus membawa anak-anaknya kepada kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Akhirnya, biarlah kekuatan firman ini yang meneguhkan hati saudara, sehingga saudara terberkati dalam segala pekerjaan dan pelayanan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa.